Jadi ini nih teman-teman yang bikin stang nggak enak ya, kadang belok-belok sendiri, kena lubang, bunyi jegluk. Ini nih penyebabnya nih. Sebelum lanjut ke video, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kembali lagi di channel seputar motor. Oke, ini motor yang kemarin ganti kampas ganda ya, akan kita ganti komster teman-teman ya. Ya, ini sudah kita buka tadi ya covernya, karena tadi lupa ngerekord. Jadi cover dan roda sudah kita buka teman-teman. Tinggal ini kita buka pengunci ya, pengunci T nya. Jadi ini akan kita ganti komster teman-teman ya. Ini kita buka pengunci T nya ya. Nanti ini kalau setelah kendor kita lepas ya. Jadi ini kemarin kasusnya itu gredek ya teman-teman ya. Sudah tak ganti kapas ganda dan ternyata ini kemudinya nggak enak banget teman-teman ya. Jadi stangnya itu nggak stabil ya, rasanya goyang-goyang geloyor kanan kiri teman-teman ya. Dan kalau kena lubang kadang bunyi cekluk gitu ya. Dan ternyata ini memang komsternya udah rusak ya, udah oblak teman-teman. Komsternya itu jadi mangkokannya itu ya, mangkokannya udah pada luka ya, udah pada cekung-cekung. Jadi kalau ganti komster ini ada 2 set mangkok ya, atas bawah ini ada 2, dan nambur ini namanya apa di tempat kalian ya, gotri atau apa ya, ini kalau di sini penambur namanya ya. Jadi pelor-pelornya yang kecil-kecil itu ya. Oke, kita lepas yang bawah ya teman-teman ya, pakai asok bekas ini, kanan kiri kita pukul aja ya. Oke, sudah kita pukul ya. Ini ada serpihan apa ya ini ya, sambil kita lepas yang atas gantian ya. Jadi mangkokan atas bawah itu enak yang bawah dulu ya, kita lepas kemudian yang atas. Dan kita bersihin nih teman-teman ya, kalau ada kotoran atau bekas-bekas apa ya di tempat mangkokannya ini kita bersihkan dulu, karena ini nanti akan kita pasang komster yang baru ya. Ini satu set kayak gini teman-teman ya, atas bawah sama ada pelornya ya. Oke, jadi pemasangan harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini kalau komster ini salah masang itu tetap motor komsternya umurnya nggak panjang teman-teman. Kalau masangnya yang bawah ini kadang mangkoknya ini belum lurus ya, atau belum sempurna, itu masih menceng, tetap kurang enak ya. Di stang itu tetap ada berat-beratnya dikit ya. Jadi ini memang harus masangnya harus bener-bener span teman-teman. Ada tuh tracker itu ya, tracker komster itu ya. Itu kalau kadang kalau pakai komster pakai apa itu tracker komster ya, itu udah kenceng ternyata mangkokannya ini belum sampai dalam teman-teman ya. Jadi yang bawah kita pasang, kemudian kita pasang yang atas ya. Jangan lupa kita bersihkan dulu. Kalau ada tracker silahkan pakai tracker, nggak apa-apa teman-teman ya, tracker komster. Tapi kalau nggak ada ya bisa manual kayak gini ya. Kalau karena komster ini walaupun pakai kekerasan dia nggak rusak teman-teman. Yang penting kita tahu cara masangnya ya, yang kita ketuk-ketuk pinggir-pinggirnya ya, jangan tengahnya. Jadi pinggir-pinggirnya kita ketuk-ketuk dan pakai bekasnya ya. Jadi kita mukulnya pakai bekas yang tadinya mangkok bekasnya buat mukul ya. Kita masukkan, kita pukul-pukul, kalau udah mentok udah kita lepas lagi ya teman-teman. Oke, kalau yang atas biasanya gampang nih, iya gitu aja udah lepas ya. Dan kalau yang bawah ini perlu dipukul-pukul agak susah ya, karena ini dalam ya, dia itu masuknya agak dalam, jadinya memang
Ngelepasnya lagi susah teman-teman ya. Itu bekas komstirnya ya, bekas mangkok yang bawah buat masang tadi ya. Oke, jangan lupa kita bersihkan kembali karena nanti akan kita kasih stempet atau grease ya. Nggak tahu kalau di bahasa kalian apa ya, stempet, grease atau apa. Dan ini mangkok yang dapat ini ya, dapat T ini kita ketuk-ketuk aja. Kalau ini biasanya masangnya lebih gampang teman-teman, nggak perlu tekanan kenceng-kenceng ya, karena dia nyopotnya juga gampang ya, lepasnya juga gampang, cuma di ketuk-ketuk udah terlepas. Jadi masangnya juga nggak perlu banyak tenaga ya. Oke, kita kasih grease ya teman-teman ya, atau stempet. Ini stempetnya usahakan yang bagus ya teman-teman ya, karena ini akan mempengaruhi di keawetan teman-teman. Keawetan komstir ini kalau pakai grease yang abal-abal itu biasanya juga akan memperpendek ya. Hanya kita kasih stempetnya yang bagus ya, biar pergerakannya minim gesekan teman-teman. Oke, jangan lupa nih seal ya, seal yang ada di kita ini untuk melindungi dari debu-debu yang dari bawah ya, biar nggak masuk ke komstir ya. Dan ini nih gotri ya, di tempat kalian apa namanya nih? Di sini ada yang bilang gotri, ada yang bilang nambur, apalagi pelor ya. Terserah di tempat kalian biasanya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, kita biasanya pasang di T-nya ya teman-teman. Kita pasang di glogornya. Kalau di tempat kalian nggak tahu apa namanya ya, ini di T-nya ini. Yang bawah jumlahnya itu kalau Honda ya, ini ya, Honda Matic sama BB itu yang bawah jumlah pelornya itu ada 29 ya, yang atas 23. Dan ini pasti ya, ini pelornya ini jumlahnya satu set ini 52 teman-teman. Jadi sebelum dipasang itu dipastikan ada 52 atau tidak. Dan sembari masang kita hitung ya ini ya, sembari kita tempel-tempelin di sini ya, kita tata ini sambil kita hitung ini bener nggak ada 29 atau enggak ya. Kalau kurang dari itu nanti juga akan bisa memperpendek umur si komstir ini teman-teman ya. Jadi paling enggak ini ada 29. Beda lagi kalau kalian pakai komstir yang racing Daytona atau apa ya, merek-merek lain, itu mungkin jumlahnya kita nggak tahu ya berapa. Yang jelas kalau orinya ini Honda ini yang bawah 29, yang atas 23 ya teman-teman ya. Oke, setelah ketata rapi ya, ini gantian kita akan memasang yang atas nih teman-teman ya. Ya, kita kasih stempet juga ya, sambil kita hitung lagi teman-teman, bener nggak ada 23 atau tidak ya. Kalau kelebihan dia akan seret ya, dan kalau dilebihi biasanya malah pergerakannya agak susah ya teman-teman, biasanya malah dikurangi. Tapi kalau jumlahnya dikurangi itu nggak presisi teman-teman, biasanya malah jadinya memperpendek umur si komstir ini ya, lebih cepat oblak karena dia nggak presisi ya jumlahnya ya. Oke, tadi udah kita pasang ya, karena videonya kepotong teman-teman ya. Ini udah kita pasang stangnya tadi ya. Caranya mudah, tinggal dipasang dan kemudian murnya ya, mur yang dapat komstir atau T-nya itu dipasang teman-teman. Bawahnya ditahan pakai kaki ya. Dan ini akan kita rakit kembali teman-teman ya. Ini sudah kita pasang stangnya ya. Kemudian kita pasang spakbor depan ya, atau selebor depan atau apalah ya. Di tempat kita beda-beda pasti ya teman-teman ya. Oke, dan ini tadi udah kita setel ya. Kita setel
biar nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng ya. Ini pokoknya kalau masangnya bener pasti 100% stangnya enak lagi teman-teman. Kemudinya kayak motor baru ya, pasti kerasanya kemudinya kayak motor baru, dengan catatan shocknya masih enak ya teman-teman ya. Jadi Comster ini kalau ganti baru pasti motornya kemudinya enak teman-teman ya, dengan catatan itu shocknya masih enak, roda-rodanya juga masih normal ya. Kalau ganti kemudi shocknya udah bocor ya, itu masih tetap kurang enak teman-teman ya. Jadi nanti akan kita coba teman-teman. Ini kemarin wah nggak enak banget nih ya. Jadi kalau buat satu tangannya pak di kemudi pakai satu tangan itu wah goyang kanan kiri nggak karuan. Kalau pakai tangan dua dia kerasanya berat ya. Jadi tangannya itu apa ya, sini ya, apa namanya, pundaknya itu cepet kesemutan teman-teman ya. Ini kemarin dinaikin itu pundaknya kerasanya cepet semutan gitu ya, cepet capek. Jadi memang ini tak suruh ganti aja ya. Kemarin udah ganti kampas ganda, ini lanjut kita ganti komstirnya ya teman-teman ya. Oke, roda sudah kepasang. Wah, lupa ya tadi baut stangnya belum kita kencengin nih teman-teman, lupa ya. Oke, lanjut ya, kita kencengin baut stangnya nih. Jadi ini kita posisikan dulu, kita paskan ya ini apa bautnya. Setelah pas kita kencengin ya, dikira-kira aja ya teman-teman ya. Pakai impact biasanya kalau udah bunyi keras itu biasanya udah kenceng ya. Oke, sip, ini mantap nih, udah enteng nih ya. Tadinya kayak gini aja kerasa grek-grek ya. Sebelum ganti komstir ini baru digoyang-goyang stangnya aja udah kerasa gregel-gregel nggak enak teman-teman. Kemudian kita ambil pengganjal motornya ya teman-teman ya. Ini disponsori oleh Kaleng No Drop. Enggak, ini enggak ada sponsor ya teman-teman ya. Kita pakai Kaleng No Drop karena itu ukuran yang pas untuk ganjal motor ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita pasang kalipernya ya ini ya. Kaliper rem kita buka dulu kampasnya ya, kita cungkit biar masuk. Kemudian kita pasang baut bintangnya ya, 2 ya. Jadi kalau kalian motornya udah di atas 30.000 40.000 ya teman-teman ya, kalau di atas itu biasanya kemudinya itu udah nggak enak teman-teman, apalagi kalau sering kena lubang ya. Jadi kalau sering ngajar lubang itu selain shock breakernya yang bisa rusak, yang sering rusak duluan itu pasti komstirnya ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman kalau kemudinya nggak enak ya, atau kemudinya berat atau kena lubang bunyi cekluk padahal shocknya normal, itu saya pastikan komstirnya udah kena ya teman-teman ya. Kasusnya kayak motor ini nih, ini wah pokoknya kemarin itu nggak enak banget ya, kena lubang bunyi tapi motornya stangnya berat, goyang-goyang kanan kiri teman-teman. Wah, oke ya, ini udah oke nih, mantap. Akan kita coba nih teman-teman ya. Ini akan kita coba. Oh ya, bautnya kita singkirkan dulu, nanti malah jatuh ya. Pak, saat kita nyoba malah jatuh, repot nyarinya teman-teman. Oke, saatnya kita test drive nih teman-teman. Kita test drive, mantap ya. Stangnya udah enak, udah enteng ya, kanan kiri udah kerasa enteng dan nggak ada kerasa berat-berat ya. Di kanan kiri udah enteng, tidak goyang-goyang sendiri, tidak oleng ya. Kerasanya itu kemarin tuh kerasanya oleng teman-teman, ini kanan kiri udah kerasa enteng banget ya, seperti motor baru ya. Oke, sip, saatnya kita pemasangan nih teman-teman ya, pemasangan cover ini ya. Ini hawanya mau hujan nih teman-teman ya. Ini padahal jam 12 siang,
tapi memang hawanya mendung ya teman-teman. Ini agak cepet nih. Kalau hujan nanti kita agak susah ya, karena ini bengkelnya itu kalau hujan gede kena angin itu airnya nampon ya, apa namanya kalau di tempat kalian, airnya itu kalau kena angin itu ya kena motor semua ya. Jadi sebelum hujan lah kita kejar target nih ya. Sebelum hujan kita pasang ya, kita pasang bautnya kanan kiri. Ini Vario 150 ini nyopotnya agak mudah nih karena bautnya sedikit teman-teman. Kecuali kalau ada motor Scoopy ya, Scoopy itu bautnya agak banyak ya, karena nyopotnya covernya juga banyak teman-teman. Kanan kiri bawah kita lepas dulu, kemudian baru kita lepas innernya ya. Oke, lanjut kita pasang nih ya cover belakang, apa namanya kok cover depan ya, cover belakang, cover depan nih namanya, ini cover front lower ya, yang depan tapi yang bawah teman-teman. Front itu depan, lower itu low itu bawah ya. Jadi front lower itu depan, yang bawah itu namanya cover front lower ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu kalau kita paham, kita tahu ya teman-teman ya. Ini cover front lower cuma ada 2 ya, ini kanan kiri, dan nanti yang bagian belakangan juga kanan kiri. Oke, kita pasang yang depan dulu ya, yang agak susah nih masangnya ini. Klipnya biru ini biasanya masuknya agak susah teman-teman ya. Jadi sebelum hujan nih kita ringkasin dulu ya. Nanti kalau ini udah ringkas ya, baut-bautnya udah kepasang kan, kita nggak buru-buru ya karena takut kena hujan ya. Oke, mungkin videonya cukup sekian dulu teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.